Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aris Mardika dengan NIM 2206135551. Saya Ventria Yorita dengan NIM 2206135652. Saya Vidya Putri Angelina Nasution dengan NIM 2206111766. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Bisnis Finansial dengan dosen pengampu Bapak Sakti Huta Barat. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai pasar modal. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan memahami pengertian pasar modal, yaitu tempat bertemunya investor dan perusahaan untuk bertransaksi efek seperti saham dan obligasi. Selanjutnya kita akan membahas berbagai instrumen pasar modal, termasuk saham, obligasi, reksadana, dan instrumen lainnya yang diperdagangkan di pasar modal. Lalu, siapa saja yang berperan dalam pasar modal? Kita akan mengenal para pemain di pasar modal seperti investor, emiten, dan perantara perdagangan efek. Tak hanya itu, ada juga lembaga yang terlibat di pasar modal seperti bursa efek, otoritas jasa keuangan, kustodian, dan lembaga lainnya yang berperan dalam menjaga keberlangsungan transaksi di pasar modal. Kemudian, kita akan membahas prosedur emisi, yaitu tahapan yang harus dilalui perusahaan sebelum menjual sahamnya ke publik, mulai dari pendaftaran hingga pencatatan saham di bursa. Dan yang terakhir, kita akan mengenal pasar perdana, yaitu tempat di mana efek pertama kali ditawarkan kepada investor sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Itulah gambar umum mengenai pasar modal yang akan kita bahas. Simak video ini sampai selesai agar kalian lebih memahami peran dan mekanisme pasar modal dalam perekonomian. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan materi lainnya. Dalam video ini akan dibahas mengenai pengertian pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pasar modal merupakan bagian dari sistem keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Pasar ini berkaitan dengan berbagai kegiatan seperti penawaran umum dan transaksi efek, yaitu proses jual beli saham dan obligasi di bursa efek. Selain itu, pasar modal juga mencakup pengelolaan investasi yang melibatkan berbagai instrumen investasi seperti reksadana dan portofolio efek lainnya. Juga di dalam pasar modal terdapat emiten dan perusahaan publik yang menerbitkan efek untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat. Selain itu, terdapat juga lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek seperti bursa efek, kustodian, serta para profesional seperti analisis keuangan dan akuntan publik yang mendukung jalannya pasar modal. Dengan memahami pasar modal, kita dapat lebih mengenal bagaimana sistem keuangan bekerja serta peluang investasi yang tersedia. Menurut Wardia tahun 2017, pasar modal merupakan lembaga keuangan yang memberikan layanan di luar sektor perbankan. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai aktivitas keuangan, khususnya dalam penjualan dan perdagangan efek. Pasar modal menjadi wadah bagi perusahaan dan investor untuk bertransaksi, sehingga memungkinkan perusahaan memperoleh pendanaan dan investor mendapatkan peluang keuntungan dari investasi mereka. Lalu menurut Hidayat tahun 2019, pasar modal atau capital market adalah pasar yang memiliki berbagai instrumen keuangan dengan jangka waktu panjang. Instrumen-instrumen ini dapat diperjualbelikan dan mencakup surat utang atau obligasi, likuiditas atau saham, reksadana, instrumen derivatif, serta berbagai instrumen keuangan lainnya. Pasar modal berperan penting dalam perekonomian karena memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang sekaligus menjadi sarana investasi bagi masyarakat. Dengan adanya pasar modal, aktivitas investasi menjadi lebih terstruktur dan terorganisir, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pasar modal memiliki banyak manfaat bagi suatu negara, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu manfaat utamanya adalah sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan, memungkinkan mereka untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Selain itu, pasar modal juga menjadi tempat investasi bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dalam berbagai aset keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana.
Dengan adanya pasar modal, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan investasi yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Manfaat lainnya adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan berkembangnya perusahaan yang mendapatkan pendanaan dari pasar modal, peluang kerja pun semakin terbuka, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pasar modal memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah pasar perdana. Pasar perdana adalah tempat di mana efek atau surat berharga pertama kali diperjualbelikan kepada masyarakat sebelum dicatat dan diperdagangkan di bursa efek. Dalam pasar perdana, perusahaan yang ingin memperoleh pendanaan akan menerbitkan saham atau obligasi yang dapat dibeli oleh investor untuk pertama kalinya. Proses ini juga sering disebut dengan IPO, yang memberikan kesempatan bagi investor untuk memiliki saham perusahaan sebelum mulai diperdagangkan secara bebas di pasar sekunder. Alur transaksi pada pasar perdana yaitu yang pertama, investor mengisi formulir pemesanan pembelian saham atau FPPS dan melakukan setor dana ke rekening dana nasabah di perusahaan efek. Kemudian menyerahkan FPPS, bukti setor, serta identitas diri. Yang kedua, perusahaan efek akan menyerahkan FPPS ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek untuk mendapatkan penjatahan saham. Setelah mendapatkan konfirmasi dari BAE untuk penjatahan saham, maka informasi tersebut akan langsung diinformasikan ke investor. Form pemesanan saham akan dikumpulkan secara kolektif di BAE. Perusahaan yang akan melakukan IPO di pasar perdana harus mempublikasikan tentang harga penawaran, jumlah saham yang ditawarkan, masa penawaran, dan informasi lain yang penting di surat kabar berskala nasional, situs web perusahaan terkait, dan juga tersedia untuk publik dalam bentuk prospek. Selain pasar perdana, terdapat juga pasar sekunder dalam pasar modal. Pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar perdana, di mana efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan secara bebas oleh investor. Di pasar ini, investor dapat membeli atau menjual saham dan obligasi setelah penerbitan awalnya di pasar perdana. Harga saham di pasar sekunder mengalami fluktuasi, yang berarti dapat mengalami kenaikan maupun penurunan sesuai dengan kondisi pasar, kinerja perusahaan, serta faktor ekonomi lainnya. Pasar sekunder memberikan kesempatan bagi investor untuk memperoleh keuntungan melalui perdagangan efek yang sudah tersedia di bursa. Alur transaksi pada pasar sekunder yaitu yang pertama, transaksi pada pasar sekunder dilakukan di bursa melalui perantara perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Yang kedua, investor yang ingin membeli saham akan melakukan perintah pembelian atau order beli melalui perusahaan efek. Di antaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal pembelian dalam lot, dan harga pembeliannya. Yang selanjutnya, investor yang ingin menjual saham akan melakukan perintah penjualan melalui perusahaan efek, di antaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal penjualan dalam lot, dan harga penjualannya. Selanjutnya, order yang masuk akan ditampilkan di sistem perdagangan bursa dan juga bisa dilihat pada sistem milik perusahaan efek. Apabila order beli telah bertemu dengan order jual di sistem perdagangan bursa, maka transaksi tersebut telah menjadi atau matching. Selanjutnya, perpindahan aset dan pembayaran akan difasilitasi oleh Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Selanjutnya untuk pembelian, investor harus menyetor sesuai nominal pembelian maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Untuk penjualan, investor akan menerima pembayaran maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Dan terakhir, dalam hal terdapat libur, maka yang diperhitungkan adalah hari kerja bursa. Di pasar modal terdapat berbagai instrumen investasi yang dapat dipilih oleh investor sesuai dengan tujuan dan profil risiko mereka, yaitu yang pertama saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.
Pemegang saham memiliki hak untuk menerima dividen, memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, serta klaim atas aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat jatuh tempo. Keuntungan investasi obligasi meliputi kupon tetap, potensi capital gain, dan risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Yang ketiga yaitu suku. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang mewakili bagian tertentu atas aset yang mendasarinya. Sukuk bukan surat utang melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek dengan imbal hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi dalam berbagai efek seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Terdapat berbagai jenis reksadana seperti reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Yang selanjutnya yaitu ETF. ETF adalah reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Sebagian besar ETF mengacu pada indeks saham dan memungkinkan investor untuk membeli atau menjual unit penyertaannya secara real time di bursa efek. Yang keenam, efek beragunan aset berbentuk kontrak investasi kolektif. EBA merupakan efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan seperti tagihan kartu kredit, surat berharga komersial, atau kredit kepemilikan rumah. EBA memungkinkan sekuritasi aset-aset tidak likuid agar dapat diperdagangkan. Nah, yang selanjutnya yaitu dana investasi infrastruktur. Dinfra adalah bentuk investasi kolektif yang menginvestasikan dana pada aset infrastruktur baik secara langsung maupun tidak langsung melalui efek yang terkait dengan proyek infrastruktur. Yang kedelapan, dana investasi multi aset. DIMA adalah jenis reksadana yang berinvestasi dalam berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang dalam satu produksi investasi. Yang kesembilan, instrumen derivatif. Instrumen derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada pergerakan harga aset dasar seperti saham, obligasi, atau komoditas. Contoh instrumen derivatif meliputi opsi, future, dan swap. Di pasar modal ada berbagai jenis instrumen derivatif, diantaranya yang pertama yaitu REIT. REIT adalah hak bagi pemegang saham untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Ini biasanya diberikan kepada pemegang saham lama sebelum saham baru ditawarkan ke publik. Selanjutnya yaitu waran. Waran adalah hak yang diberikan kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu dalam periode tertentu. Ini sering digunakan sebagai insentif bagi investor atau karyawan perusahaannya. Yang ketiga yaitu waran terstruktur. Waran terstruktur adalah jenis waran yang diterbitkan oleh lembaga keuangan dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Produk ini biasanya memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan waran biasa. Pada pasar modal, kita juga mengenal istilah para pemain yang mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi di pasar modal. Para pemain di pasar modal terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada pemain utama dan yang kedua adalah lembaga penunjang. Pemain utama pada pasar modal terdiri dari dua kelompok utama, yaitu emiten dan investor atau pemodal. Emiten yaitu perusahaan yang melakukan penawaran umum saham atau instrumen keuangan lainnya kepada publik melalui pasar modal dengan tujuan untuk mendapatkan dana dan mengembangkan usaha. Melalui proses ini, emiten dapat menarik investasi dari masyarakat luas yang sekaligus meningkatkan likuiditas saham mereka di pasar. Selain itu, emiten juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada para investor, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Dalam melakukan penjualannya,
emiten dapat memilih dari dua macam instrumen pasar modal. Yang pertama ada instrumen kepemilikan, dan yang kedua ada instrumen utang. Instrumen kepemilikan termasuk saham yang diterbitkan oleh emiten. Dengan membeli saham, investor menjadi pemilik sebagian dari perusahaan dan berhak atas dividen serta hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Saham memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi, tetapi juga membawa risiko yang lebih besar, karena nilai saham dapat berfluktuasi tergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Instrumen utang mencakup obligasi yang diterbitkan oleh emiten. Ketika investor membeli obligasi, mereka pada dasarnya meminjamkan uang kepada emiten dengan harapan mendapatkan kembali pokok pinjaman ditambah bunga dalam jangka waktu tertentu. Obligasi biasanya dianggap sebagai investasi yang lebih aman dibandingkan saham, karena obligasi memiliki prioritas lebih tinggi dalam hal pembayaran jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dengan memilih antara kedua jenis instrumen ini, emiten dapat menyesuaikan strategi pendanaan mereka sesuai dengan kebutuhan modal, profil risiko, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Keputusan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi struktur modal dan kesehatan finansial emiten di masa depan. Adapun tujuan emiten, yang pertama, untuk perluasan usaha, yang kedua, untuk memperbaiki struktur modal, dan yang ketiga, untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Setelah emiten, ada yang namanya investor atau pemodal. Investor atau pemodal adalah individu atau lembaga yang menyediakan dana untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan di pasar modal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari investasi mereka. Sebagai penyedia modal, investor berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, karena dana yang mereka investasikan digunakan oleh emiten untuk membiayai proyek baru, ekspansi usaha, dan pengembangan produk. Dalam pasar modal, terdapat berbagai instrumen keuangan yang dapat dipilih oleh investor, termasuk saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Masing-masing dengan karakteristik risiko dan potensi imbal hasil yang berbeda. Adapun tujuan investor yaitu 1. Untuk memperoleh dividen, 2. Kepemilikan perusahaan, dan yang ketiga, berdagang. Selain para pemain utama, keberadaan lembaga penunjang dalam pasar modal juga sangat penting. Lembaga penunjang pasar modal adalah entitas yang menyediakan berbagai layanan dan kegiatan yang mendukung operasional pasar modal agar dapat berjalan dengan sehat dan efisien. Fungsi utama lembaga-lembaga ini adalah untuk memastikan bahwa semua proses yang terkait dengan transaksi sekuritas, pengelolaan aset, dan investasi dapat terlaksana dengan baik, sehingga menciptakan kepercayaan dan stabilitas di pasar. Adapun lembaga penunjang yang terdapat pada pasar modal yaitu 1. Penjamin emisi atau underwriter, yang merupakan pihak atau lembaga yang berperan penting dalam membantu perusahaan emitennya selama proses penawaran umum perdana atau penerbitan obligasi baru ke pasar modal. Fungsi utama underwriter adalah memastikan bahwa sekuritas yang diterbitkan dapat terjual kepada investor dalam jumlah yang diinginkan dan harga yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu perantara perdagangan efek, yang sering disebut pialang, adalah individu atau perusahaan yang berperan sebagai penghubung dalam memfasilitasi transaksi jual beli efek di pasar modal antara investor dan pasar itu sendiri. Yang ketiga ada dealer atau perdagangan efek dalam pasar modal yang berperan sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli efek secara langsung dan berperan sebagai perantara dalam jual beli efek. Berikutnya ada penanggung atau guarantor, yang merupakan lembaga yang memiliki peran sebagai perantara antara pihak pembeli kepercayaan dan pihak penerima kepercayaan dalam transaksi keuangan. Berikutnya adalah wali amanat, yang berfungsi sebagai perwakilan dari pemberi amanat, yang dalam konteks ini adalah para investor yang berinvestasi dalam obligasi tersebut. Dengan kata lain, wali amanat bertindak sebagai penghubung antara pihak emiten, yaitu perusahaan yang menerbitkan obligasi, dan para investor yang membeli obligasi tersebut. Berikutnya adalah perusahaan surat berharga atau security company. Perusahaan surat berharga adalah sebuah lembaga atau entitas usaha yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat-surat berharga yang telah tercatat di bursa efek. Berikutnya adalah perusahaan pengelola dana atau investment company.
Perusahaan pengelola dana adalah entitas yang memiliki fokus utama dalam mengelola berbagai jenis surat berharga dengan tujuan untuk memberikan keuntungan kepada para investor. Selanjutnya adalah kantor administrasi efek, adalah lembaga yang berfungsi untuk membantu para emiten serta investor dalam mengelola dan memperlancar semua aspek administrasi yang berkaitan dengan efek atau surat berharga. Adapun beberapa kegiatan utama yang dilakukan oleh kantor administrasi efek, yaitu membantu emiten dalam emisi, melaksanakan kegiatan menyimpan dan mengalihkan hak atas saham, membantu menyusun daftar pemegang saham, dan membuat laporan yang diperlukan. Pasar modal bukan hanya tentang jual beli saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Di balik setiap transaksi yang lancar dan stabil, ada lembaga yang terlibat dalam pasar modal yang berperan penting. Mereka adalah pihak-pihak yang memastikan pasar modal berjalan dengan transparan, efisien, dan sesuai aturan. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal adalah lembaga yang berperan aktif dalam menjalankan aktivitas pasar modal sehingga terciptanya stabilitas dan kelancaran transaksi perdagangan. Lembaga-lembaga tersebut bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan terpercaya. Lembaga ini berperan untuk memastikan keamanan dan kelancaran transaksi di pasar modal, memfasilitasi emiten melakukan initial public offering, menyediakan informasi instrumen valid bagi investor, dan memberikan layanan investasi kepada masyarakat umum. Tanpa peran mereka, transaksi di pasar modal bisa beresiko tinggi dan tidak teratur. Berikut adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Lembaga pertama adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. BAPEPAM merupakan badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas pasar modal. Lembaga ini berusaha untuk melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. BAPEPAM yang berada di bawah Kementerian Keuangan bertugas untuk mengawasi aktivitas pasar modal agar tetap berjalan dengan adil dan sesuai aturan. Selain itu, BAPEPAM juga berwenang dalam menyusun dan menerapkan peraturan terkait pasar modal. Apabila terdapat permasalahan yang diajukan oleh pihak pelaku pasar modal, maka BAPEPAM harus turut serta membantu menyelesaikannya. Dengan pengawasan ketat dari BAPEPAM, kepentingan investor, emiten, dan masyarakat bisa terlindungi dari praktik yang merugikan. Tanpa lembaga ini, pasar modal bisa saja menjadi tempat yang penuh resiko dan ketidakpastian. Jadi, keberadaan BAPEPAM memastikan bahwa investasi di pasar modal tetap sehat, terpercaya, dan berdaya saing. Lembaga selanjutnya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga atau institusi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi berbagai transaksi atau aktivitas yang terjadi di pasar modal. OJK memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai aturan, melindungi kepentingan investor, dan mencegah praktik keuangan yang merugikan. Selain itu, OJK juga berperan dalam menjaga integritas pasar modal agar tetap sehat dan kompetitif. Dengan regulasi yang ketat, mereka memastikan bahwa pelaku pasar, mulai dari investor hingga perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi, bisa beroperasi dengan adil dan transparan. Tanpa pengawasan OJK, pasar modal bisa dipenuhi resiko besar seperti manipulasi pasar atau penipuan investasi. Oleh karena itu, keberadaan OJK menjadi kunci dalam menciptakan kepercayaan dan keamanan bagi masyarakat dalam berinvestasi. Dengan pengawasan yang lebih baik, pasar modal dapat berkembang lebih stabil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Dalam dunia pasar modal, keamanan aset investor adalah hal yang utama. Inilah peran penting dari bank kustodian. Bank kustodian adalah badan yang menerima harta dan menyimpan seluruh efek baik dari dividen, bunga, dan hak-hak efek pihak pasar modal. Lembaga ini juga berperan dalam menemukan solusi atas masalah yang terjadi dalam transaksi efek dan menjadi pihak perwakilan nasabah. Namun, tidak semua pihak bisa menjadi bank kustodian.
Pemerintah telah menetapkan berbagai kriteria dan persyaratan ketat agar lembaga ini dapat beroperasi secara profesional dan terpercaya. Dengan adanya pengawasan dan regulasi yang jelas, bank kustodian memastikan keamanan aset investor serta kelancaran transaksi di pasar modal. Tanpa peran mereka, resiko kehilangan atau penyalahgunaan aset bisa meningkat. Oleh karena itu, kehadiran bank kustodian menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan investor dalam pasar modal. Di balik lancarnya transaksi efek di bursa, ada peran penting dari Biro Administrasi Efek. Lembaga ini bertindak sebagai fasilitator antara perusahaan emiten dan investor dalam mengelola administrasi efek, baik di pasar modal maupun sekunder. Salah satu fungsi utama dari Biro Administrasi Efek adalah mencatat dan memindahkan kepemilikan efek berdasarkan kontrak yang telah disepakati dengan emiten. Hal ini memastikan bahwa proses jual beli efek berjalan dengan transparan dan terorganisir. Meskipun bersifat opsional, banyak perusahaan emiten memilih menggunakan jasa Biro Administrasi Efek karena pengelolaan administrasi efek bukanlah hal yang mudah. Dengan dukungannya, perusahaan dapat lebih fokus pada bisnisnya, sedangkan investor dapat kepastian bahwa transaksi mereka tercatat dengan benar. Dalam ekosistem pasar modal, Biro Administrasi Efek menjadi salah satu elemen pendukung yang menjaga keteraturan dan kepercayaan dalam investasi efek. Dalam dunia pasar modal, investor seringkali membutuhkan perlindungan dan perwakilan dalam berbagai transaksi dan perjanjian investasi. Disinilah peran penting wali amanat, sebuah lembaga yang bertindak sebagai wakil dari investor atau pemegang saham untuk memastikan hak dan kepentingan mereka tetap terlindungi. Wali amanat berfungsi sebagai pengawas dalam transaksi pasar modal, terutama pada instrumen seperti obligasi. Mereka memastikan bahwa emiten memenuhi kewajibannya kepada investor, termasuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman tepat waktu. Jika terjadi pelanggaran, wali amanat memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum, bahkan hingga ke pengadilan, layaknya seorang pengacara yang membela hak kliennya. Selain itu, wali amanat juga berperan dalam menilai kelayakan emiten sebelum efek diterbitkan, memberikan pendampingan dalam penyusunan perjanjian, serta melakukan monitoring terhadap kinerja emiten. Dengan keberadaan wali amanat, investor tidak perlu khawatir karena ada pihak profesional yang siap memastikan bahwa investasi mereka aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di tengah kompleksitas pasar modal, wali amanat menjadi benteng perlindungan bagi investor, menjaga transparansi, dan memastikan kepercayaan dalam sistem keuangan tetap terjaga. Di dalam pasar modal, investor membutuhkan informasi yang jelas dan terpercaya sebelum mengambil keputusan investasi. Salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan adalah peringkat efek yang diberikan oleh lembaga pemeringkat efek. Pemeringkat efek adalah lembaga independen yang bertugas menilai kualitas dan tingkat resiko suatu efek, seperti obligasi atau instrumen utang lainnya. Proses pemeringkatan ini dilakukan dengan standar yang ketat, objektif, serta tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Hasil pemeringkatan ini memberikan gambaran bagi investor tentang seberapa besar resiko dan potensi keuntungan dari efek yang mereka pilih. Misalnya, obligasi dengan peringkat ini menunjukkan bahwa penerbit efek memiliki kredibilitas yang baik dan rendah risiko gagal bayar. Sebaliknya, obligasi dengan peringkat rendah memiliki risiko yang lebih tinggi sehingga investor perlu lebih berhati-hati. Keberadaan pemeringkat efek membantu menciptakan transparansi di pasar modal, melindungi investor, serta memastikan bahwa setiap keputusan investasi dibuat berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan begitu, pasar modal dapat berkembang lebih stabil dan memberikan manfaat bagi semua pelaku pasar. Lembaga selanjutnya merupakan satu lembaga yang menjadi pusat dari seluruh aktivitas perdagangan efek, yaitu perusahaan emiten. Emiten
emiten adalah perusahaan yang menerbitkan surat berharga seperti saham dan obligasi yang kemudian diperdagangkan kepada investor. Keberadaan emiten memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam bisnis yang mereka percaya. Dengan membeli saham, investor secara tidak langsung menjadi bagian dari perusahaan dan berhak atas keuntungan yang dihasilkan. Sementara itu, bagi emiten, dana yang diperoleh dari investor menjadi modal penting untuk mengembangkan bisnis, melakukan ekspansi, atau membiayai proyek strategis. Selain saham, emiten juga menerbitkan obligasi sebagai bentuk pinjaman dari investor yang nantinya akan dikembalikan dengan bunga. Semua ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara emiten dan investor. Di Indonesia, perusahaan yang ingin menjadi emiten harus memenuhi berbagai persyaratan ketat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dengan regulasi yang jelas, diharapkan setiap emiten yang masuk ke pasar modal memiliki kredibilitas yang baik dan bisa memberi nilai tambah bagi para pemegang sahamnya. Maka dari itu, peran emiten dalam pasar modal sangatlah penting karena merekalah yang menjadi motor penggerak utama dalam ekosistem investasi. Setiap transaksi jual beli efek di pasar modal tidak terjadi begitu saja. Ada proses yang harus dipastikan berjalan dengan aman, lancar, dan tanpa hambatan. Disinilah peran lembaga clearing dan penjamin atau LKP menjadi sangat penting. LKP adalah lembaga yang menyediakan jasa clearing, yaitu proses pencatatan dan perhitungan hak serta kewajiban antara pembeli dan penjual di bursa efek. Dengan adanya clearing, transaksi bisa diproses lebih efisien tanpa harus dilakukan satu persatu secara langsung oleh masing-masing pihak. Selain itu, LKP juga berfungsi sebagai penjamin dalam penyelesaian transaksi sehingga memastikan bahwa pembeli mendapatkan efek yang mereka beli dan penjual menerima dana yang seharusnya. Di Indonesia, lembaga yang memiliki izin usaha sebagai lembaga clearing dan penjamin adalah PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. KPEI berperan dalam memastikan stabilitas dan kelancaran transaksi di pasar modal sehingga memberikan rasa aman bagi investor maupun pelaku pasar lainnya. Tanpa keberadaan LKP seperti KPEI, transaksi di pasar modal bisa menjadi lebih beresiko dan kurang efisien. Oleh karena itu, perannya tidak hanya sebatas mencatat transaksi, tetapi juga tetap menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem perdagangan efek di Indonesia. Dalam pasar modal, setiap efek yang diperdagangkan harus disimpan dan dikelola dengan aman serta terselesaikan dengan baik. Disinilah peran Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian atau LPP yang berfungsi sebagai pengelola aset efek yang memiliki investor baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun instrumen pasar modal lainnya. LPP juga menangani proses penyelesaian transaksi, memastikan bahwa setiap jual beli efek berjalan dengan lancar tanpa kendala administrasi atau teknis. Di Indonesia, satu-satunya lembaga yang menjalankan fungsi ini adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. KSEI bertindak sebagai kustodian sentral yang menyimpan dan mengelola efek secara elektronik sehingga lebih aman dan efisien dibandingkan sistem konvensional. Dengan adanya KSEI, transaksi di pasar modal menjadi lebih terjamin, transparan, dan terpercaya. Lembaga ini membantu memastikan bahwa hak-hak investor tetap terlindungi dan seluruh proses perdagangan efek dapat berlangsung dengan stabil serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Prosedur emisi. Istilah emisi pada pasar modal merujuk pada tindakan penerbitan sekuritas berupa saham dan obligasi yang dapat diakses oleh investor di pasar modal. Prosedur emisi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menerbitkan sekuritas. Bagi perusahaan yang berencana untuk melakukan emisi saham atau obligasi di pasar modal, mereka harus memenuhi berbagai persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh otoritas pasar modal. Persyaratan dan prosedur ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari persiapan emisi hingga penyerahan saham atau obligasi kepada investor. Setelah itu, proses berlanjut dengan penjualan dan pembelian saham serta obligasi
di pasar perdana atau primer sebelum akhirnya diperdagangkan di pasar sekunder. Prosedur dan persyaratan emisi harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari masa persiapan sampai berakhirnya emisi. Adapun prosedur dan tahapan emisi adalah: yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada penyampaian letter of intent, yang ketiga ada penyampaian pernyataan pendaftaran, yang keempat ada evaluasi yang dilakukan oleh BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal, dan yang kelima adalah dengar pendapat terbuka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang hendak melakukan emisi. Adapun beberapa persyaratan yang biasanya harus dipenuhi untuk emisi sekuritas di pasar modal. Yang pertama ada izin registrasi. Emiten harus mendapat izin registrasi dari BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan setelah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Yang kedua ada dokumen persyaratan. Emiten perlu menyusun dan menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan regulasi, termasuk prospektus yang menjelaskan informasi terkait sekuritas yang ingin diterbitkan. Yang ketiga ada kelayakan emiten. Emiten harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh BAPEPAM, yang mungkin mencakup stabilitas keuangan, reputasi, dan riwayat operasional. Yang keempat ada pemasaran sekuritas. Setelah mendapatkan izin registrasi, emiten harus memasarkan sekuritas tersebut kepada publik. Yang kelima ada listing di bursa. Emiten wajib mencatatkan atau listing sekuritas di Bursa Efek dalam waktu maksimal 90 hari setelah izin registrasi dikeluarkan. Dalam dunia investasi, ada tahap awal di mana saham sebuah perusahaan pertama kali diperkenalkan kepada publik. Tahap ini disebut sebagai pasar perdana atau pasar primer. Pasar perdana adalah segmen pasar modal di mana perusahaan, pemerintah, atau lembaga lain memperoleh dana dengan menjual surat berharga berbasis utang atau ekuitas. Salah satu contoh paling dikenal dari aktivitas di pasar perdana adalah Initial Public Offering atau IPO atau penawaran umum perdana. IPO adalah momen ketika suatu perusahaan go public untuk pertama kalinya, yang memungkinkan investor membeli saham langsung dari perusahaan sebelum diperdagangkan di Bursa Efek. Proses ini difasilitasi oleh penjamin emisi yang bertugas memastikan bahwa penawaran saham berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasar perdana juga dikenal dengan istilah New Issue Market atau NIM karena disinilah saham-saham baru diterbitkan. Dengan adanya pasar perdana, perusahaan bisa mendapatkan modal segar untuk pengembangan bisnis, sementara investor memiliki kesempatan untuk menjadi pemegang saham sejak awal perjalanan perusahaan tersebut di pasar modal. Pasar perdana memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pasar modal lainnya. Ciri-ciri utama pasar perdana meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, emiten atau perusahaan menjual sahamnya kepada publik melalui perusahaan emisi. Harga saham yang ditawarkan di pasar perdana ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait seperti emiten dan penjamin emisi. Menariknya, tidak ada biaya transaksi yang dibebankan kepada pembeli efek, sehingga investor bisa mendapatkan saham dengan harga yang lebih transparan. Namun, jika terjadi oversubscribed, yaitu di mana permintaan saham lebih besar dari penawaran, tidak semua investor dipastikan mendapatkan saham yang mereka pesan. Selain itu, dalam pasar perdana, investor membeli saham melalui penjamin emisi yang telah ditunjuk, bukan secara langsung di Bursa Efek. Masa pemesanan saham juga terbatas, artinya investor hanya memiliki waktu tertentu untuk membeli saham sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Dalam proses penawaran pasar perdana, biasanya melibatkan berbagai pihak profesional seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum, hingga perusahaan penilai untuk memastikan segala aspek hukum dan keuangan berjalan sesuai regulasi. Karena berbagai karakteristik ini, pasar perdana juga sering disebut sebagai pasar primer atau pasar ke-1, di mana investor berkesempatan membeli saham dari perusahaan efek sebelum perusahaan tersebut resmi diperdagangkan di Bursa Efek. Pasar perdana merupakan tahap awal dalam perdagangan ekuitas perusahaan sebelum saham diperjualbelikan di pasar sekunder.
pasar ini berperan penting dalam menyediakan akses bagi perusahaan yang ingin memperoleh pendanaan dari publik melalui penerbitan saham baru. Pasar perdana ini memiliki beberapa fungsi penting sebagai berikut. Fungsi pertama adalah mengatur penawaran saham baru. Saham yang diperdagangkan di pasar ini adalah saham yang belum pernah diperjualbelikan sebelumnya, sehingga seringkali disebut sebagai pasar terbitan baru atau new issue market. Sebelum saham ditawarkan kepada publik, dilakukan penilaian mendalam terhadap kelayakan proyek perusahaan. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam proses ini antara lain rasio utang terhadap ekuitas promotor, tingkat likuiditas perusahaan, hingga potensi tingkat pengembalian investasi atau return on investment. Selain mengatur penawaran saham baru, pasar perdana berfungsi sebagai layanan penjaminan. Dalam hal ini, peran penjamin emisi menjadi sangat penting dan vital. Penjamin emisi bertanggung jawab untuk membeli saham yang tidak terjual dalam proses penawaran awal. Hal ini memberikan kepastian bagi perusahaan penerbit bahwa saham mereka akan terserap pasar. Bagi investor, penjamin emisi juga berperan dalam menilai resiko investasi. Mereka membantu memastikan bahwa saham yang ditawarkan memiliki prospek yang layak. Bahkan dalam beberapa kasus, penjamin emisi bisa saja membeli seluruh ekuitas baru terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada investor. Dengan adanya sistem ini, proses investasi di pasar perdana menjadi lebih terstruktur dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Fungsi penting lainnya dari pasar perdana adalah distribusi edisi baru. Proses ini dimulai dengan penerbitan prospektus, yaitu dokumen resmi yang berisi informasi rinci mengenai perusahaan penerbit, kondisi keuangan, serta detail penawaran saham yang akan dijual ke publik. Prospektus ini menjadi panduan bagi calon investor dalam mengambil keputusan investasi. Setelah prospektus diterbitkan, publik diundang secara luas untuk membeli sekuritas baru. Dalam tahap ini, penjamin emisi berperan sebagai fasilitator yang membantu memperkenalkan saham kepada investor potensial. Mereka memastikan bahwa saham yang diterbitkan dapat diserap dengan baik oleh pasar. Dengan adanya distribusi edisi baru ini, perusahaan mendapatkan akses pendanaan yang lebih luas, sementara investor memiliki kesempatan untuk berinvestasi di perusahaan yang baru melantai di bursa. Hal ini menjadikan pasar perdana sebagai elemen krusial dalam perkembangan ekonomi dan pertumbuhan bisnis di pasar modal. Prosedur jual beli efek di pasar perdana terdiri dari beberapa tahapan penting. Pertama, calon investor harus menentukan emiten, yaitu perusahaan yang menerbitkan efek seperti saham atau obligasi. Pada tahap ini, emiten akan memberikan berbagai informasi terkait surat berharga yang akan dijual, seperti harga penawaran, jumlah surat berharga yang ditawarkan, jangka waktu penawaran, dan berbagai informasi penting lainnya. Pemilihan emiten ini sangat krusial karena akan menentukan potensi keuntungan di masa depan. Setelah memilih emiten, langkah berikutnya adalah memesan produk efek yang diminati. Investor harus mengajukan permohonan pembelian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika seorang investor tertarik dengan berita tentang produk efek tersebut, mereka dapat memesannya dengan menghubungi penjamin emisi atau perwakilan penjualan secara langsung sesuai prosedur. Kemudian, mereka diwajibkan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah efek yang dipesan. Setelahnya, penjamin emisi akan mengeluarkan pengumuman publik tentang hasil penerbitan saham kepada investor yang memesan sekuritas atau efek tersebut. Selanjutnya, dilakukan proses penjatahan saham atau obligasi, di mana efek akan didistribusikan kepada investor. Namun, dalam beberapa kasus, jumlah pesanan bisa lebih besar atau lebih kecil dari jumlah efek yang tersedia. Jika jumlah pesanan lebih besar, kondisi ini disebut dengan oversubscribed, yaitu berarti tidak semua investor akan mendapatkan efek sesuai dengan jumlah yang dipesan. Sebaliknya,
Jika jumlah pesanan lebih kecil dari efek yang tersedia, disebut undersubscribe, yang bisa membuat perusahaan harus mencari investor tambahan atau menyesuaikan strategi penjualannya. Proses ini menunjukkan bagaimana pasar perdana menjadi tahap awal yang penting dalam perdagangan efek, memberi peluang bagi investor untuk membeli saham atau obligasi sebelum masuk ke pasar sekunder. Nah, sekian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.